Oke, kita masuk di materi khusus kuliah Profit 2 atau KP2. Pelajari pain dan gain customer Anda untuk produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Ya, kembali lagi kita bilang, kita singkat jadi namanya PSCF. Oke, kita lanjut. Pengertian. Apa itu pain? Pain itu adalah kesakitan yang dihindari oleh manusia. Ingat, pain dihindari. Dan gain adalah harapan yang diinginkan oleh manusia. Jadi, biar gampang, pain dihindari, gain diinginkan. Ya, pain dan gain itu ada dua level. Level pertama itu namanya direct atau dirasakan langsung. Level kedua itu indirect itu dirasakan nggak langsung. Maksudnya gimana? Contoh ya, kita contoh jualan produk parfum. Kalau misalnya kita pakai produk parfum, direct pain, yaitu kalau kita nggak pakai, ini kebalikannya, ini direct pain. Kalau kita nggak pakai produk parfum, akibatnya badan kita nggak wangi. Yang kedua, nggak punya ciri khas aroma tubuh. Terus badan kita bau keringat gitulah. Kalau misalnya nggak pakai produk parfum. Indirect pain-nya akibat dari badan nggak wangi, akibat dari nggak punya ciri khas aroma tubuh, akibat badan bau keringat, itu kita jadi nggak percaya diri. Atau suami jadi nggak betah di rumah. Atau ujung-ujungnya suami jadi selingkuh gara-gara nggak betah di rumah, karena badan kita bau, suami nggak betah di rumah, suami jadinya selingkuh. Ya, ujung-ujungnya hidup menderita ditinggal suami. Aduh, amit-amit. Nah, inilah maksudnya direct pain dan indirect pain. Kalau direct yang dirasakan langsung, indirect yang dirasakan setelah direct atau yang dirasakan nggak langsung. Kalau yang gainnya seperti apa? Nah, kalau kita pakai produk parfum, badan kita wangi, kita punya ciri khas aroma tubuh. Tapi yang lebih powerful adalah indirectnya, indirect gain. Ya, karena badan kita wangi, karena kita punya ciri khas aroma tubuh, kita jadi percaya diri. Kita bisa jadi percaya diri. Kalau kita sales atau kita punya bisnis, kita punya closing penjualannya yang tinggi, ya kan? Karena kita punya closing penjualan tinggi, kita bisa naik jabatan. Karena kita bisa naik jabatan, ya cewek idaman jadi suka sama kita kalau kita laki-laki, atau cowok jadi senang sama kita karena kalau kita perempuan. Oke? Itulah maksud dari indirect pain dan indirect gain. Ya, indirect pain dan indirect gain yang dirasakan nggak langsung. Nah, saya udah riset khusus untuk produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Saya udah riset. Kembali lagi saya tekankan, yang sudah saya riset jangan dikurangi, tapi boleh Anda tambah. Ya. Untuk apa kita harus membuat list direct atau indirect dari pain dan gain? Yaitu untuk membuat stok kata-kata sakti waktu kita jualan. Ya, ujung-ujungnya untuk kita buat di strategi kalimat penawaran atau copywriting. Nanti ada materi khusus untuk ngebahas kalimat penawaran dan copywriting. Oke? Indirect pain dan gain yang paling ampuh, yang mengganggu hati pikiran customer Anda. Ya, yang ini ya, biar saya kasih tunjuk yang ini. Nah, yang ini semua, ini yang paling ampuh. Satu lagi yang ini, ini indirect yang ini, modelnya yang ini yang paling ampuh. Oke? Jadi gali lebih dalam, perbanyak stok. Apa-apa saja yang menjadi indirectnya pain atau indirectnya gain dari customer Anda. Karena kalau direct masih kurang powerful, yang indirectnya yang powerful. Oke,
Kalau misalnya Anda jualan produk skincare, direct gainnya itu kulit lebih putih, wajah jadi glowing. Kalau indirect gainnya lebih pede, dipuji banyak orang, buat nyesal mantan. Nah, ini powerful ini, gampang dapat job, bisa jadi konten kreator, dilirik lawan jenis, jadi pusat perhatian, penjualannya jadi banyak. Nah, itu yang kita jual. Jangan jual pakai skincare ini kulit Anda lebih putih, wajah Anda jadi glowing. Orang nggak mempan digituin. Tapi kalau Anda bilang wajah Anda glowing dan membuat mantan Anda jadi nyesal meninggalkan Anda, itu powerful. Mereka akan beli produk Anda karena Anda ingatkan ada mantan yang harus dibuat menyesal karena Anda pakai produk skincare mereka. Gitu kawan-kawan. Nah, kalau direct pain itu kulit hitam dekil, nggak good looking. Nah, indirect painnya suami selingkuh lah, susah dapat pasangan lah, sulit dapat job, nggak pede, penjualannya rendah, mantan makin bangga ninggalin Anda, ya, nggak ada nilai value lebih. Nah, ini Anda jual. Kalau Anda nggak cantik, mantan Anda tuh makin bangga ninggalin Anda karena Anda tuh lebih jelek dari yang dia dapat sekarang gitu. Kan nggak mau kan? Anda menyesal ditinggali sama pasangan Anda yang nggak punya otak itu gitu. Ya itulah kira-kira ya. Kalau Anda jualan itu langsung tembak ke indirectnya. Mau main di indirect gain boleh, mau main di indirect pain juga boleh. Oke, kalau kosmetik apa? Ya, kita cepat aja kita bahas. Direct gainnya itu wajah lebih cantik atau nutupin wajah jelek. Nah, lalu indirect gainnya apa? Anda lebih pede, cantik di hari spesial. Kalau misalnya mau menikah, mau tunangan kan bisa cantik tuh di hari spesial. Nah, jadi jangan momen sekali seumur hidup gara-gara nggak mau pakai kosmetik, Anda fotonya jadi jelek kan? Nggak mau. Kalau jelek wajar lah, tapi jelek di hari spesial itu kurang ajar namanya. Oke, cantik di waktu kerja, cantik di depan si doi, cantik di depan kamera, lebih nunjukin kualitas positif dari diri Anda. Itu indirect dari kalau misalnya Anda tampil lebih cantik karena pakai kosmetik ini, gitu. Sebutkan merek masing-masing. Ya, direct pain itu wajah jelek. Ya, wajah jelek Anda semakin jelas terlihat. Udah jelek makin jelas lagi terlihat ya. Indirect pain ya, dibilang nggak mandi lah, lawan jenis di kerjaan nggak ramah sama Anda, ya kan? Kalau biasanya kita laki-laki itu kalau nengok orang jelek, perempuan jelek, ya bukan saya ya, kebanyakan laki-laki. Itu biasanya agak-agak ketus-ketus ngomongnya. Tapi coba kalau cantik, ramahnya minta ampun. Betul, ditawari makan pun diajak ini, diajak itu karena wajah cantik tadi. Ya, digosipin jelek lah, ya ditolak kerja lah, lebih nunjukin kualitas negatif dari Anda lah. Orang nggak percaya Anda bisa profesional lah. Ya, nggak enak dilihat customer lah, macam-macam kalau Anda kelihatan jelek. Itu akibatnya nih, kalau Anda nggak mau pakai kosmetik ini, wajah Anda itu biasa-biasa aja gitu. Paham ya kawan-kawan ya? Oke, kalau misalnya produknya produk fashion ya, ini Anda tinggal pindah-pindahin aja nih ya. Mau ditambahi boleh, dikurangi jangan. Oke, direct gainnya itu Anda terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat rapi, dan terlihat mewah. Indirectnya Anda lebih pede, dinilai orang sukses, dinilai berpengalaman di bidangnya, diperlakukan istimewa, dipercaya bisa profesional, dan closing penjualan bisa tinggi. Kenapa bisa dinilai profesional? Biasanya kalau Anda jualan, Anda pakai baju-baju yang jelek gitu ya, nggak fashionable, orang pun sanksi atau ragu dengan Anda gitu ya. Kalau Anda sebagai sales itu, kalau penampilan tetap harus nomor satu. Penampilan ditunjang dari fashion apa yang Anda pakai. Ya, sampai hari ini pun banyak orang yang pamer, bisa jual, bisa pakai kaos 300 juta lah, bisa pakai tas branded lah, bisa pakai sepatu mewah lah. Itu semua kan karena mereka mau bilang kalau aku ini udah berhasil, aku ini orang profesional. Dan kita pergi masuk ke hotel, kita masuk ke tempat-tempat umum itu seperti
ya bisa diperlakukan sedikit lebih istimewa dibanding orang yang bajunya biasa-biasa aja. Kecuali Anda orang terkenal, pakai baju apa aja pun oke. Ya, direct paint-nya itu cantik atau ganteng sekalipun tidak bisa terlihat jelek ya. Walaupun Anda ganteng, walaupun Anda cantik, gara-gara Anda tidak pakai fashion yang oke, itu Anda jadi kelihatan biasa-biasa aja. Indirectnya apa? Customer nggak yakin dengan Anda. Anda dianggap masih pemula atau newbie ya. Closing penjualan Anda bisa rendah, uang Anda sedikit, cewek atau cowok idaman Anda menolak Anda karena Anda dinilai orang biasa lah, Anda diperlakukan tidak istimewa, dan banyak hal yang bisa Anda dapatkan karena Anda tidak fashionable. Nah, itulah yang bisa Anda jual. Indirectnya yang Anda jual, jangan directnya ya. Walaupun tidak serta-merta, memang ada quote-quote, don't just book by the cover katanya. Alah, itu bullshit. Zaman sekarang orang masih menilai orang dari kulitnya. Ya, kalau hukum sales itu pandangan pertama itu harus mempesona, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Anda sudah belajar target market KP1, Anda sudah belajar pain dan gain KP2. Next kita belajar false belief customer. Apa itu false belief? Ya, see you next video, kita bahas lebih dalam lagi.